Nah, syahwat itu yang akan membuat kita terbelenggu, yang akhirnya hatinya tertutup. Dalam hadis riwayat Imam Nasai dengan sanad sahih, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Innal abda idza akhta'a khati'atan tuktabu fi qalbihi nuqtatun sauda. Fa in huwa naza'a wastaghfara saqulat fa in 'ada zida fiha hatta ta'luwa qalbah. Fadzaka ar-ranu alladhi dzakarallahu ta'ala kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Hadis Nasai dengan sanad sahih. Seorang hamba jika berdosa, kan awalnya dosa tadi kan, karenanya disuruh taubat. Seorang hamba jika bertaubat, jika berdosa, hatinya dititik dengan noktah hitam, dititik. Kalau taubat, titik tadi dihilangin. Enggak taubat, ditambahin. Enggak tobat lagi, tambah dosanya, tambahin titik lagi. Enggak tobat, tambah dosa lagi, tambahin, sampai menutup hatinya. Cerminnya tertutup. Kalau sudah tertutup, nanti dalam riwayat yang lain, ya seolah-olah menjadi seperti gelas terbalik. Awalnya hati bisa menerima, ketutup dengan maksiat, kebalik. Walhasil, yang ma'ruf, yang baik, menurut dia jadi mungkar. Yang mungkar akan menjadi baik. Orang ngaji malah dibilang buruk oleh dia. Ya, orang kriminal malah dibilang baik oleh dia. Kenapa? Karena pengaruh dosa. Dosa mewariskan lupa. Lupa membuat kita terbelenggu syahwat. Syahwat ini membuat hati tertutup. Hati tertutup, jangan harapkan dapat cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan harapkan dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Hati tertutup. Ya kayak orang Yahudi. Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam kurang apa penjelasannya? Dari semua manusia, penjelasan terbaik dari siapa? Rasulullah. Dari semua makhluknya Allah, hujah yang paling benar, yang paling sopan, paling santun, paling jelas saat menyampaikan materi siapa? Rasulullah. Apakah orang Yahudi dapat hidayah? Tidak. Ya. Dikasih nasihat bukannya menerima, justru malah menentang. Kenapa? Karena efek dari yang berjenjang tadi, dosa mewariskan lupa. Dari sinilah hati-hatinya kata baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis sahih mengibaratkan bahwasanya Allah Subhanahu, perumpamaan agama Allah Subhanahu Wa Taala itu perumpamaan jalan yang lurus, perumpamaan jalan yang lurus. Kemudian kita umat Muslim, umat manusia itu disuruh lewat jalan yang lurus itu. Nabi nunggu di sono, di ujung. Di kanan kiri ada pintu. Kata baginda Nabi, pintu itu adalah perkara-perkara yang haram. Siapapun yang buka sekali, sulit untuk nutup kembali. Karenanya, jangan pernah coba-coba perkara dosa. Sekali buka, sulit untuk keluar. Bisa keluar, bisa dengan taubatan nasuha. Tapi jangan pernah coba-coba. Wong kita nggak coba aja kadang kecemplung. Lah iya apa enggak? Nggak nyoba saja kadang kecemplung. Jangan nyoba-nyoba. Nyoba sekali buka, udah. Ini buka pintu namanya mabuk. Udah mabuk terus, naudzubillah. Mati dalam kondisi mabuk. Buka pintu namanya zina, udah sulit. Sulit sekali lepas dari itu. Ya kecuali dengan taubatan nasuha. Buka pintu namanya berantem. Pengennya selalu berantem. Terus yang dicari itu orang yang suka berantem. Yang diomongin cerita-cerita berantem. Ngebukin orang dan sebagainya macam-macam. Sulit keluar. Ya. Jadi jangan dibuka. Karena dibuka pintu awal yang menjadi petaka hati kita akan gelap adalah karena berani-berani buka
pintu itu. Kata baginda Nabi, aku nunggu di sono. Di atas ada yang menyeru, lurus, lurus, jangan dibuka pintunya. Kalau kalian buka, kalian nggak bisa keluar. Penyeru itu adalah Al-Quran. Itu yang menyampaikan Al-Quran, para ulama. Gitu. Jangan dibuka, jangan. Cuma manusia kan dibilang jangan malah penasaran. Jangan nengok ke kiri 200 meter lagi. Semuanya malah nengok atau enggak? Kalau saya enggak, jangan nengok terserah ini mah apa zaman sakar zaman sekarang ini gitu kan ya. Promosi jangan nengok ya enggak mau nengok saya. Kalau orang-orang malah biasanya padahal itu bakso enak biasanya gitu ya. Pinter promosinya. Ya kayak gitu lumrahnya kita. Iya, jangan ada tulisan jangan dibuka, malah jangan dibuka, malah dibuka. La ilaha illallah. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi tingkatan musyahadatullah melihat Allah Subhanahu wa taala maksudnya melihat asma sifatnya, melihat asar-asar perbuatan Allah di makhluk-makhluknya itu tingkatan yang paling tinggi. Tingkatan ketika melihat apapun ya menjadi semuanya jadi perenungan, ada perenungannya gitu. Itu tingkatan yang sangat tinggi. Jika sampai tingkatan itu, ya Masya Allah tingkatan yang luar biasa. Caranya, teorinya seperti ini, untuk mencapainya ayo bareng-bareng. Ya, ayo bareng-bareng karena saya juga belum sampai tingkatan tersebut. Yang terjadi di Palestina. Coba, yang terjadi di Palestina. Kita melihat penyiksaan, pengusiran, penghancuran, membumi hanguskan pemukiman, orang yang sudah ngungsi, masyarakat sipil, ngungsinya pun di sekolahan masih dibom, diberangus. Kadang-kadang kita miris, tapi bisa berbuat apa? Mau tidak mau kita hanya membuka hati. Sebenarnya rahasia apa yang di situ itu? Iya, Banda. Hanya di akhir, bagaimana mungkin bisa mengetahui rahasia-rahasia Allah kalau hatinya masih bergelimang dengan dosa? Kalau kita pikirkan dengan agak mendalam, orang-orang yang dibunuh Yahudi Israel itu, mereka syahid atau tidak? Syahid. Orang-orang syahid itu hakikatnya mati atau hidup? Wala tahsabannalladzina qutilu fi sabilillahi. Iya. Jangan kalian kira orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mereka mati. Bal ahya'u walakin la tash'urun. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Hidup, kata baginda Nabi, hidup. Dalam surat Yasin itu dijelaskan Habib An-Najjar, orang yang beriman pada 3 utusan Nabi. Beriman, kemudian dalam beberapa penafsiran dia itu dibunuh oleh kaumnya. Karena mau beriman, mau taat dengan Nabi. Itu dibunuh, dimasukin surga. Setelah masuk surga, Habib An-Najjar mengatakan, Qala ya laita qaumi ya'lamun. Terus, bima ghafarali rabbi minal, ya. Kalau kita, jadi ada pemahaman yang bisa dari sisi lain lah ya, apa enggak? Kadang-kadang kalau kita mikir, ya Allah, jadi manusia itu sulit. Sulit gimana? Kita diberi nafsu, betul ya? Diberi nafsu, diberi keinginan. Nafsu saja itu sudah cukup membawa kita lalai lupa pada Allah loh. Cukup nafsu itu. Allah masih mengizinkan setan untuk menggoda kita. Tsumma la'atiyannahum min baini aidihim, aku akan goda dari depan. Wa min khalfihim, dari belakang mereka.
wa an aimanihim, dari samping kanan, wa an syama'ilihim, dari samping kiri. Wala tajidu aktsarahum syakirin, dan hamba-hambamu kebanyakannya kufur, tidak syukur ya Allah. Gak apa-apa, godalah, kata Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita mikir, ya Allah, syahwat saja cukup untuk menggelincirkan saya, kenapa sih kudu ada setan? Ya apa enggak? Lah repotnya lagi, setan itu kelihatan? Enggak. Alhamdulillah setan itu enggak kelihatan. Kalau kelihatan paling enggak enak tidur gitu Pak. Makan enggak enak kayaknya ya. BAB sendirian enggak berani akhirnya nanti. Karena banyak setan gitu, banyak. Nah, lah kenapa? Ya kita pikirkan dari sisi yang lain. Sisinya apa? Alladzi khalaqal mauta wal liyabluwakum ahsanu. Kenapa manusia begitu masuk ke surga derajatnya tinggi? Malaikat itu diciptakan Allah Subhanahu wa taala sebelum manusia. Betul. Sebelum manusia. Manusia ada, malaikat banyak diberi tugas untuk ngatur urusan manusia. Berarti berkhidmat untuk manusia. Karena manusia itu adalah makhluk yang paling istimewa. Iya, paling istimewa. Kalau lihat dari sisi ini, ya wis lah, memang manusia makhluk paling istimewa. Sampai melihat tetangga mungkin nggak baik, sekar PDW dan sebagainya. Kalau mau dakwain, dakwain. Kalau nggak bisa dakwain, doain. Semoga dapat hidayah. Kalau enggak, jangan dicaci. Kenapa jangan dicaci? Lama dia muslim. Lah ya apa enggak? Muslim. Hambanya Allah bukan? Hamba Allah. Apakah kita jamin bahwa ini orang selamanya bakal bermaksiat, enggak akan pernah tobat? Enggak. Apakah kita jamin diri kita sendiri selamanya akan taat, enggak bermaksiat, mati dalam Islam? Bisa jamin? Biarin. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ngutus 70 orang untuk dakwah, diutus 70 orang hufaz, dibunuh. Marah baginda Nabi, murka. Setiap sholat di rakaat terakhir angkat tangan, ya Allah binasakanlah itu kabilah Ri'al Zakwan yang membunuh para utusan itu, binasakan. Allah menurunkan firman-Nya, laisa laka minal amri syai'un aw yatuba alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Mereka orang zalim, tapi mereka mau dibinasakan, mau hidup dibiarin, bukan urusanmu. Urusan siapa? Allah Subhanahu. Sampean habis pilkada, nemu ternyata yang jadi tidak sesuai dengan kehendak sampean. Biasa wae. Kita kan disuruh mempelajari asror, rahasia-rahasia ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Enggak usah terus benci dengan ini yang jadi, selama-lamanya benci, mati bawa benci, repot sampean. Bisa jadi kebaikan untuk suatu daerah memang Allah tentukan dari orang ini. Allah akan jadikan lewat orang ini. Menurut Allah, yang terbaik adalah orang ini. Karena prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, setiap yang dikehendaki Allah pasti terjadi. Yang tidak dikehendaki Allah pasti tidak terjadi. Akhirnya pasrah atau tidak? Pasrah. Jangan, orang itu kan orang nggak benar. Kenapa kok jadi ini, jadi gubernur, jadi bupati, jadi wali kota? Weh, sudah dikehendaki Allah, udah selesai. Enak kan? Enak, aman, nggak terus kemudian masih setiap hari mungkin pilkada, mungkin pilpres, mungkin pemilu apa, setiap hari. Dia pejabat bukan. Lah ya enggak? Kadang setiap hari
Grup WA itu penuh dengan pendapat politik pribadi. Jadi pendapat politik dikirim di grup WA. Harusnya pemerintah itu gini gitu. Nah di grup dia ada nggak pemerintahnya? Apa sama-sama rakyat jelata? Sama-sama rakyat jelata kan? Sampai enggak? Enggak. Pak Presiden harus seandainya gitu ya, seandainya grup kita harusnya presiden itu gini. Ya dicandain aja. Oh baru tahu ternyata di grup kita ada presiden ya. Ada enggak presidennya di grup kita? Enggak ada. Lah ngapain usul kepada? Lah kecuali ada penasihat presiden, mungkin enggak ya? Mungkin lah penasihat presiden enggak ada, presidennya juga enggak ada. Nasihatin menteri enggak ada di grup. Sampai ke menterinya. Manfaatnya apa kira-kira? Menuhi. Kalau memang sampean ahli dalam perpolitikan, sono terjun ke perpolitikan praktis, politik praktis. Kalau sekedar komen semuanya juga bisa. Ya ala kulli hal. Setiap ciptaan Allah ini punya rahasia, punya asror. Tapi asror tersebut tersembunyi bagi orang-orang yang hatinya masih tertutup dengan selain Allah Subhanahu. Nggak ada. Jadi semua yang dipikirkan dia itu ya nggak akan ada rahasianya. Hanya fisik lahiriah saja. Batinnya nggak ada. Sulit menerima takdir, sulit menerima kenyataan, sulit semua. Karena hatinya sudah buta, tertutup oleh gambaran-gambaran selain Allah Subhanahu wa taala. Ada orang yang takut hantu berlebihan. Ada. Kenapa takut berlebihan? Hatinya itu di gambaran hatinya, di cerminnya adanya pocong, kuntilanak, sundel, bolong, tuyul, mbak yul, jin dan jun gitu bahasanya gitu ya. Ada semua di situ itu. Ada semua di situ. Ini ngobatinya bagaimana? Cara ngobatinya yang paling gampang suruh pergi umroh sebulan. Nanti di sono nggak akan ada tuyul, nggak akan ada kuntilanak, nggak akan ada pocong, nggak akan ada sundel, nggak ada. Di sono nggak kenal setan-setan itu. Setannya cuma di sini aja yang model kayak gitu ya. Nggak ada. Nanti pulang sudah hilang. Oh iya, ternyata bener ya di sono nggak ada sundel bolong, nggak ada apa, nggak ada semuanya. Itu adanya hanya di hati. Anda orang melihat orang mati. Melihat orang mati. Kemudian yang tergambar di hatinya adalah jenazah. Terus takut mati. Ada nggak yang nggak takut mati itu? Nggak ada. Tapi kalau terhantui dengan jenazah orang lain, ya kenapa? Emang sampean pasti mati besok? Enggak kan? Enggak. Lah kenapa harus terhantui? Memang manusia pasti, yang hidup pasti. Manusia itu kalau sekarang mengabarkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un, telah meninggal dunia fulan atau fulanah binti fulan, di kemudian hari dia yang bakal di manusia di innalillahikan gitu ya. Manusia itu kalau sekarang dia melayat nganter orang ke kuburan, akan datang suatu masa dia bakal udah, jadi nggak perlu difikirkan berlebihan. Akhirnya ketakutan, makan nggak enak, tidur nggak nyenyak, kerja juga nggak enak juga. Hidup seolah-olah gelap, dunia begitu luas seolah-olah sempit seperti di kuburan. Lewong belum dimasuk kuburan kok sudah seperti di dalam. Nah, mudeng ya. Kan hatinya itu salah menggambarkan. Mudeng ya? Halo? Mudeng ya? Ya, yuk dijaga. Hati itu cermin. Nah, cermin ini mau sampean isi apa? Kalau sampean isinya benar, keluarnya tangannya benar, matanya benar, kakinya benar. Tapi kalau di hati itu isinya nggak benar semua, yang keluar juga
yang keluar ya tidak benar ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya.